Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa dini wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Bersyukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat beserta salam tak lupa pula kita anjung tinggikan buat baginda besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan doa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat, dosen penggampu mata kuliah penulisan karya ilmiah yaitu Bapak Dr. Chandra MPD dan Ibu Inggria Karisma MPD. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi yaitu mengenai kaidah dan etika penulisan karya ilmiah. Saya adalah salah satu anggota dari kelompok 7, yaitu saya salah satu dari anggota kelompok 7 yaitu Intan Rani dengan NIM 22129044. Nah, baik. Untuk pemaparan materi pertama yaitu mengenai pengertian karya tulis ilmiah. Nah, jadi, karya ilmiah adalah karya tulis yang menyajikan suatu gagasan, deskripsi atau pemecahan masalah secara sistematis, objektif, dan jujur dengan menggunakan bahasa yang baku serta didukung oleh fakta, teori, dan bukti-bukti empiris. Nah, karya tulis ilmiah dapat berupa beberapa macam seperti laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, makalah, ataupun artikel ilmiah. Nah, selanjutnya yaitu tentang kaidah penulisan karya ilmiah. Kaidah penulisan karya ilmiah itu ada 6. Yang pertama adalah logis, yang kedua objektif, yang ketiga sistematis, yang keempat andal, yang kelima desain, dan yang terakhir adalah akumulatif. Nah, saya jelaskan satu-satu. Yang dimaksud dengan logis di sini adalah berarti kerunutan penjelasan dari data informasi yang masuk ke dalam logika pemikiran kebenaran ilmu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa logis itu adalah kerunutan penjelasan dari data dan informasi yang masuk ke dalam logika pemikiran kebenaran ilmu. Nah, untuk kaidah yang kedua adalah objektif. Yang dimaksud dengan objektif di sini yaitu berarti data dan informasi sesuai dengan fakta sebenarnya. Nah, kaidah yang ketiga adalah sistematis. Sistematis berarti sumber data dan informasi yang diperoleh dari hasil kajian dengan mengikuti urutan pola pikir yang sistematis atau litbang yang konsisten atau berkelanjutan. Untuk kaidah yang keempat yaitu adalah andal. Andal berarti data dan informasi yang telah teruji dan sahih serta memiliki kemungkinan untuk terus dikaji ulang. Nah, untuk kaidah yang kelima adalah desain. Dimaksud desain di sini adalah berarti terencanakan dan memiliki rancangan. Dan kaidah yang terakhir yaitu adalah akumulatif. Yang dimaksud dengan akumulatif di sini yaitu berarti kumpulan dari berbagai sumber yang diakui kebenaran dan keberadaannya serta memberikan kontribusi bagi khazanah iptek yang sedang berkembang. Nah, baik itulah kaidah penulisan karya ilmiah yaitu ada logis, objektif, sistematis, andal, desain, dan kumulatif. Selanjutnya yaitu pengertian dari etika penulisan karya ilmiah. Nah, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang merupakan nilai-nilai dan norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Nah, etika juga berkaitan dengan akhlak moral yang baik ataupun yang buruk. Dalam penulisan karya ilmiah, penulisan harus secara jujur menyebutkan rujukan atau referensi terhadap bahan atau pikiran yang diambil dari sumber lain, seperti pemakaian bahan atau pikiran dari suatu sumber atau orang lain yang disertai dengan rujukan yang diidentik dengan pencurian. Next, yaitu selanjutnya adalah tujuan etika penulisan karya ilmiah. Nah, tujuan dari etika karya ilmiah itu ada 5. Yang pertama adalah menjamin akurasi temuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua itu untuk melindungi hak
dari si peneliti. Yang ketiga yaitu untuk melindungi objek peneliti dari pemalsuan dan kerusakan. Yang keempat adalah menjaga reputasi ilmuwan. Dan yang terakhir adalah menegakkan etika moral dalam berperilaku. Nah, selanjutnya adalah etika yang harus diperhatikan dalam menulis suatu karya ilmiah. Nah, kita sebagai seorang peneliti harus memperhatikan apa saja sih etika yang harus ada dalam penulisan karya ilmiah. Nah, etika tersebut ada 4 macam. Yang pertama adalah jujur, yang kedua objektivitas, yang ketiga pengutipan, dan yang keempat adalah ketelitian. Nah, yang dimaksud dengan jujur di sini adalah kejujuran dalam penulisan suatu karya tulis sangatlah diperlukan, terutama saat mencantumkan sumber referensi, data hasil penelitian, dan pelaksanaan metode penelitian. Nah, ketidakjujuran dalam penulisan karya tulis juga bisa mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran dari hak suatu karya tulis. Bila seseorang tidak jujur dalam mencantumkan sumber asal, maka akan terjerat dalam pelanggaran plagiarisme. Dan bila seseorang tidak jujur dalam pencantuman data dari sebuah penelitian, maka akan terjadi dalam pelanggaran fabrikasi dan falsifikasi data. Nah, itu disebut dengan kejujuran atau jujur dalam sebuah etika dalam penulisan karya tulis ilmiah. Nah, etika yang kedua adalah objektivitas, yaitu penulisan karya tulis ilmiah yang baik dipandang dari sudut objektivitasnya. Penulisan objektivitas yang berdasarkan data yang sebenarnya mencerminkan suatu karya tulis yang baik. Sebaliknya, jika penulisan yang objektivitasnya rendah, maka akan menurunkan kualitas suatu karya tulis tersebut. Yang ketiga adalah etika pengutipan. Nah, bila mengambil referensi, pemikiran atau bahan penulisan dalam suatu karya tulis, bila mengambil pendapat atau penulisan dari sumber lain, maka ambil saja inti dari kutipan tersebut dan mengubahnya menjadi kutipan inti dengan menggunakan bahasa sendiri, tetapi dengan inti atau makna dari pengutipan yang diambil. Nah, untuk etika yang terakhir adalah ketelitian. Ketelitian dalam menulis suatu karya ilmiah yaitu harus menghindari hal-hal kecil yang menurunkan kualitas suatu karya tulis, terutama pada saat mencantumkan sumber asal, karena sumber yang ditulis harus jelas asalnya agar tidak terjadi kesalahpahaman yang tidak disengaja, yang mana mengakibatkan terjadinya pelanggaran dalam penulisan karya tulis ilmiah. Nah, itulah beberapa macam etika yang harus diperhatikan oleh seorang peneliti dalam menulis suatu karya ilmiah, yaitu ada jujur, objektivitas, pengutipan, dan juga ketelitian. Selanjutnya adalah azas-azas etika dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama adalah kejelasan atau clarity. Nah, karya ilmiah harus konkret dan jelas. Kejelasan itu tidak saja berarti mudah dipahami, mudah dibaca, tetapi juga harus tidak memberi ruang untuk disalah tafsirkan. Tidak boleh bersifat samar-samar, tidak boleh kabur, tidak boleh ada di wilayah abu-abu. Jadi harus jelas, harus ada jelas seperti konkret, harus jelas dalam menuliskan suatu karya ilmiah. Nah, selanjutnya yaitu azas yang kedua adalah ketepatan atau akurasi. Nah, dalam karya tulis ilmiah itu harus menjunjung tinggi keakuratan. Hasil penelitian ilmiah dan cara penyajiannya hasil penelitian itu harus tepat ataupun akurat. Nah, supaya karang ilmiah yang dibuat itu sungguh-sungguh akurat, penulis atau peneliti harus sangat cermat, sangat teliti, tidak boleh sembrono atau main-main dengan ilmu yang sedang dibahas. Selanjutnya, azas yang ketiga adalah keringkasan atau brevity. Nah, karya ilmiah haruslah ringkas. Ringkas tidak sama dengan pendek. Karangan yang tebalnya 500 halaman dapat dikatakan ringkas sejauh di dalamnya tidak terdapat bentuk-bentuk kebahasan yang bertele-tele, kalimat yang bertumpukan, seperti running on sentence, dan syarat dengan kemubaziran dan kerancuan. Itulah hasil yang ketiga. Baik, itulah pemaparan materi dari saya, itu mengenai kaidah dan etika dalam penulisan karya tulis ilmiah. Baik, itu jika ada kata yang salah atau pemaparan materi yang salah, mohon dimaafkan Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.